I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auremo Lydia Putri dengan NIM F1C424055 dari Prodi Biologi. Ini merupakan video UTS Fisika Dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yoza Fendriani SPD MSI. Di sini saya mengambil materi tentang gaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi gaya dalam fisika. Gaya dalam fisika adalah interaksi fisik atau pengaruh yang diberikan oleh satu objek terhadap objek lainnya. Gaya dapat menyebabkan perubahan dalam gerakan, bentuk, atau keadaan objek tersebut. Gaya diukur dalam satuan Newton atau N dan merupakan vektor yang berarti gaya memiliki magnitude atau besarnya, dan arah. Konsep gaya adalah salah satu prinsip dasar dalam ilmu fisika yang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena alam dari gerakan benda hingga interaksi partikel subatom. Berikutnya, hukum Newton mengenai gaya. Hukum Newton menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan titik. Dengan memahami hukum ini, kita dapat memprediksi dan menggambarkan gerakan suatu objek. Berikut adalah hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton pertama, juga dikenal sebagai prinsip inersia, menyatakan bahwa suatu objek akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Contoh, menghentikan bola. 2. Hukum Newton kedua menghubungkan gaya, massa, dan percepatan dengan rumus F sama dengan ma. Contoh, mendorong kereta belanja. Ketika Anda mendorong kereta belanja di supermarket, gaya yang Anda berikan pada kereta belanja akan menyebabkan kereta bergerak. Semakin keras Anda mendorong atau meningkatkan gaya, semakin cepat kereta belanja akan bergerak atau meningkatkan percepatan. Yang ketiga, hukum Newton ketiga menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki reaksi yang setara dan berlawanan. Contoh, pesawat terbang. Mesin pesawat terbang memberikan tindakan dengan mengeluarkan gas pembakaran ke belakang sebagai reaksi pesawat mengalami dorongan ke depan yang memungkinkannya untuk terbang. Berikut ini adalah jenis-jenis gaya dalam fisika. Yang pertama, gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda ke arah pusat bumi atau objek lain dengan massa besar. Yang kedua, gaya gesek. Gaya yang menghambat gerakan benda saat bersentuhan dengan permukaan lain. Yang ketiga yaitu gaya normal, gaya yang bekerja secara tegak lurus terhadap permukaan saat benda berada dalam kontak dengan permukaan tersebut. Yang keempat yaitu gaya tegangan, gaya yang diberikan oleh tali, kabel, atau benda lain yang menahan atau menarik suatu objek. Baiklah, berikutnya ini adalah contoh penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendorong pintu. Gaya yang dilakukan dengan mendorong pintu untuk membukanya. Berikut contohnya. Yang kedua yaitu membuang bola. Gaya yang dilakukan saat kita melempar bola untuk mencapai tujuan. Berikut adalah contohnya. Yang ketiga yaitu mengerem mobil. Gaya yang diberikan saat mengerem mobil untuk menghentikan gerakannya. Berikut adalah gambar dan contohnya. Yang keempat yaitu angkat beban. Gaya yang terjadi saat kita mengangkat beban di gym atau pekerjaan sehari-hari. Berikut adalah gambar dan contohnya. Baiklah, selanjutnya adalah interaksi antar gaya. Yang pertama, keseimbangan. Ketika gaya yang bekerja pada suatu objek saling menyeimbangkan, objek akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua yaitu pengaruh gaya eksternal. Gaya eksternal dapat mengubah kecepatan atau arah gerak suatu objek. Yang ketiga yaitu gaya resultan. Gaya resultan adalah hasil dari interaksi beberapa gaya yang bekerja pada suatu objek. Berikutnya adalah pengukuran dan perhitungan gaya.
Gaya dapat diukur menggunakan alat seperti timbangan atau perhitungan matematika menggunakan rumus dan besaran fisika yang relevan. Pengukuran gaya juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan hukum Newton, di mana gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Dalam perhitungan rumus gaya, satuan yang digunakan adalah Newton atau N. Secara umum, pengukuran dan perhitungan gaya sangat penting untuk memahami interaksi antar objek dalam lingkungan fisika. Baiklah, selanjutnya ini merupakan contoh soal dan pembahasan. Seorang atlet mengayun senjata menggunakan gaya sebesar 500 Newton. Berapa percepatan yang dihasilkan jika massa senjata tersebut adalah 2 kg? Pembahasan soal kita dapat menggunakan rumus F sama dengan MA untuk mencari percepatan. Di sini gaya F yang diberikan adalah 500 Newton dan massa M adalah 2 kg. Sehingga percepatan atau A dapat dihitung dengan membagi gaya oleh massa, yaitu 500 Newton dibagi 2 kg sama dengan 250 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dihasilkan adalah 250 meter per sekon kuadrat. Kesimpulan dari gaya adalah konsep dasar dalam fisika yang membentuk dasar pemahaman tentang interaksi benda di alam semesta. Dengan pemahaman yang baik tentang gaya, kita dapat menerapkan pengetahuan ini untuk memecahkan masalah dan meningkatkan dunia sekitar kita. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.